இந்தியாவிலிருந்து நம்முடைய சட்டத்திலிருந்து சட்டங்களிலிருந்து Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel teman film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Gentlewoman. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini diperankan oleh Lee Jomol Joshi, Loslia Marianesan, Hari Krishnan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang tindakan seorang istri yang mengetahui perselingkuhan suaminya. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang baru menjalani rumah tangga selama beberapa bulan saja. Keduanya menjalani kehidupan yang damai dan tentram. Sang istri bernama Purni dan suaminya bernama Arapin. Arapin bekerja di sebuah perusahaan asuransi yang setiap harinya pergi pagi pulang sore. Dan Purni mengurus pekerjaan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Arapin terlahir dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, sehingga dia pun tak lupa untuk selalu berdoa di kediamannya. Love you. What's wrong? 3 bulan sudah mereka menjalani kehidupan suami istri, namun Purni belum mendapatkan tanda-tanda kehamilan. Setiap pulang kerja, Purni selalu menanyakan bekal makan suaminya, dan Arapin mengatakan bahwa masakan Purni selalu dipuji teman-temannya karena sangat enak. Kehidupan mereka sangat harmonis dan tak pernah ada pertengkaran, sehingga dapat dipastikan mereka pasangan yang paling bahagia. Suatu hari, Purni kumpul-kumpul di rumah tetangganya untuk ngaliwat. Seperti emak-emak pada umumnya, mereka curhat satu sama lain dan juga membicarakan orang lain. Namun tidak dengan Purni yang rumah tangganya adem ayem saja. Salah satu dari mereka menyarankan agar Purni segera memiliki anak agar rumah tangga mereka langgeng. Karena menurut mereka, anak adalah pengikat tali pernikahan. Mereka mencontohkan tetangga di dekat plat Purni yang bernama Nancy yang ditinggalkan suaminya karena tak kunjung memiliki anak setelah bertahun-tahun berumah tangga. Dan sebelum Purni datang ke apartemen ini, Nancy sudah tak tinggal lagi di platnya karena pulang ke rumah orang tuanya. Itu mengapa Purni hanya bengong mendengar cerita mereka karena tak tahu penampakan Nancy. Purni hanya terdiam mendengar ocehan mereka dan dia buru-buru pulang dengan alasan suaminya sudah bangun. Namun saat membuka pintu, Purni terkejut karena seorang wanita ada di rumahnya. Terlihat wanita itu seakan telah akrab dan memohon maaf karena dia tak bisa datang ke pernikahan Purni dan Arapin. Yang ternyata wanita inilah yang bernama Nancy. Nancy adalah teman Arapin semasa kuliah dan mereka tak sungkan bersikap akrab di depan Purni. Nancy berniat kembali ke platnya dan menetap lagi di sana. Terlihat, Purni merasa cemburu dengan kedekatan Nancy dan Arapin, terlebih dia mengingat pembicaraan para tetangganya tadi jika Nancy sekarang seorang jendes. Tetapi Purni mengkesampingkan rasa cemburunya dengan berpikir positif bahwa tak mungkin suaminya yang harmonis berpaling darinya. Dia dengan biasa menyiapkan bekal dikala Arapin hendak pergi bekerja dan melanjutkan lagi pekerjaan rumah yang lainnya. Saat hendak mencuci baju, dia mencium parfum asing di baju Arapin. Dia sempat curiga, namun tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari ibu mertuanya. Ibu mertuanya mengingatkan Purni untuk menyempatkan diri pergi ke kuil walaupun hanya seminggu sekali saja, demi kelancaran hidup dan rumah tangganya. Dia juga menyarankan agar Purni tidak bergosip dengan para tetangga di apartemennya karena itu akan memberikan pengaruh buruk baginya. Di malam hari, di saat sedang makan malam, Purni berbicara kepada Arapin untuk meminta izin jika besok kerabatnya dari kampung akan datang untuk menghadiri interview di sebuah perusahaan. Dengan senang hati, Arapin memperbolehkannya, bahkan dia menyarankan agar kerabat Purni menginap saja sebelum mendapatkan tempat tinggal. Kebetulan besok Arapin akan pergi ke Bangalore selama 3 hari karena ada urusan pekerjaan yang mengharuskan dia menginap di sana.
Dan kini dia tak khawatir meninggalkan Purni karena ada kerabat Purni yang akan menemaninya di rumah. Dia berjanji jika setelah pulang dari Bangalore, dia akan mengajak Purni jalan-jalan. Keesokan harinya, kerabat Purni datang. Dia bernama Devika. Purni pun mengenalkannya kepada Arafin. Purni menyuruh Devika menyegarkan diri sebelum mereka melakukan sarapan bersama. Singkat cerita, mereka pun sarapan. Purni bertanya-tanya kepada Arafin perihal lokasi perusahaan yang akan Devika datangi. Arafin memberitahu jika tempat itu akan memakan waktu 40 menit kalau menggunakan kendaraan umum dan menyarankan agar Purni membayar penjaga apartemen untuk menyetir mobilnya agar digunakan mengantar Devika, karena Arafin takkan menggunakan mobilnya selama dia pergi ke Bangalore. Namun Devika mengatakan mengapa mereka harus membayar supir padahal Purni bisa menyetir mobil. Arafin tak menyangka jika istrinya bisa mengendarai mobil. Yang ternyata Arafin tak tahu banyak tentang Purni, begitupun sebaliknya karena pernikahan mereka hasil perjodohan. Purni pun meminta izin untuk pergi ke kuil sebentar karena dia takut ibu mertuanya kembali bertanya. Karena keberangkatannya ke Bangalore akan dilakukan siang hari, maka Arafin menawarkan diri untuk menemani Purni ke kuil. Mereka pun siap-siap untuk berangkat. Namun belum saja mobil keluar dari gerbang, Arafin menyadari jika ponselnya ketinggalan di rumah. Purni menyuruh Arafin untuk mengambil ponselnya, sedangkan dia akan pergi ke kuil sendirian karena dia sudah terlambat. Singkat cerita, Arafin kembali ke rumah. Devika bertanya mengapa Arafin kembali. Arafin menjawab jika ponselnya ketinggalan. Entah apa yang dipikirkan Arafin, seakan dia tergoda melihat kemolekan tubuh Devika. Setelah menemukan ponselnya, bukannya pergi, Arafin malah menyuruh Devika membuatkan air hangat. Tanpa curiga, Devika pun menurutinya. Namun ketika Devika sedang nahgercai, Arafin mendekatinya, yang membuat Devika kaget, dan air panas itu tak sengaja menyiram Arafin, yang membuat Arafin tergeleduk dan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Purni telah kembali dari kuil. Dia heran mengapa mobil suaminya masih dalam posisi yang sama. Dia pun segera masuk ke rumahnya, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat suaminya telah terkapar tak sadarkan diri. Dia menanyakan pada Devika apa yang telah terjadi. Devika yang syok menjawab jika dia tidak melakukan apapun karena tiba-tiba saja Arafin ada di belakangnya dan kemudian terjatuh. Purni membangunkan Arafin, namun dia tak sadar-sadar. Di saat mereka sedang panik, ponsel Arafin berdering. Purni mencoba membuka ponsel Arafin dan mendapatkan pesan suara dari seorang wanita yang memanggilnya sayang. Halo, halo baby, halo. Wanita itu meminta Arafin untuk segera datang ke bandara karena mereka akan segera berangkat. Betapa hancurnya hati Purni ketika mengetahui jika suaminya mengkhianatinya. Apalagi keberangkatannya keluar kota bukan untuk pekerjaan, melainkan untuk indahoyan dengan wanita lain. Untuk memastikannya, dia pun memeriksa kembali ponsel Arafin. Dan benar saja, banyak percakapan mesra antara mereka dan juga hubungan tak senonoh antara mereka berdua. I love you baby. Terlihat, Arafin beranjak sadar dari pingsannya. Namun Purni yang sudah keasupan jurik mengambil parang yang ada di sampingnya, lalu dia membunuh Arafin. Devika yang menyaksikannya kembali mengalami syok karena tak menyangka Purni akan melakukan pembunuhan. Beberapa jam mereka terdiam, hingga suatu ketika terdengar suara ketukan pintu. Purni segera membersihkan tubuhnya dari percikan darah dan pergi membuka pintu. Yang ternyata itu penjaga apartemen yang memintanya untuk memarkirkan kembali mobil Arafin karena menghalangi jalan. Purni pun turun ke parkiran dan dengan tenangnya memarkirkan mobil dengan sangat lihai. Purni kembali ke dalam rumah dan membuka kulkas. Setelah itu, dia menyeret tubuh Arafin dibantu oleh Devika dan memasukkannya ke dalam kulkas. Setelah itu, dia membersihkan rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Entah bagaimana Purni bisa setenang itu, malah dia sempat meneguk sirup untuk menyegarkan tenggorokannya. Tak terasa, mereka ketiduran dan hari pun berganti. Purni buru-buru memasak untuk sarapan dan menyuruh Devika untuk cepat bersiap karena hari ini Devika mulai interview.
Setelah bersiap, Devika yang masih deg-degan menyarankan agar mereka menyerahkan diri kepada polisi karena dia sangat ketakutan. Namun Purni mengatakan agar Devika diam saja karena masalah ini akan dia tangani sendiri. Dia menyuruh Devika untuk fokus bekerja. Jika Devika bersikeras untuk menyerahkan diri, maka keluarga mereka di kampung akan dipermalukan. Mungkin juga orang tua mereka akan melakukan bundir karena tak mau memiliki anak seorang pembunuh. Devika pun mulai tenang dan dia mau sarapan. Tak lama, Nancy datang. Devika membuka pintu dan menyuguhkan segelas air, kemudian memanggil Purni yang sedang mandi. Akka unna paaka yaro vandirukanga. Yaru vandirukka? Selesai mandi, Purni pun menghampirinya, lagi-lagi dengan sikap tenangnya. Nancy menanyakan keberadaan Arafin, dan Purni menjawab jika Arafin kemarin pergi ke Bangalore untuk urusan pekerjaan dan akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Setelah berbincang, Nancy pun pamit pulang. Sesuai yang telah dibicarakan sebelumnya, Purni mengantar Devika ke perusahaan. Dan singkat cerita, mereka pun sampai. Beruntung, Devika diterima bekerja di perusahaan tersebut. Karena perusahaan itu mengadakan mes untuk para karyawannya, maka kini Devika tinggal di sana. Sebelum berpisah, Purni berpesan agar Devika menjaga kerahasiaan ini dan melupakan yang telah terjadi. Suatu hari, seorang wanita mengunjungi rumah Purni dan menanyakan keberadaan Arafin. Seketika itu, Purni mengingat bau parfum di baju suaminya. Ya, parfum itu sama dengan parfum si wanita, dan dia bernama Anna. Anna mengaku sebagai klien Arafin. Purni mempersilahkannya masuk, dan dia menyuguhkan air kepadanya. Purni mengatakan bahwa suaminya sedang pergi ke Bangalore, kemungkinan akan pulang hari ini. Anna pun memutuskan untuk menunggunya. Otomatis Purni menjadi kesal dan bertanya seberapa pentingnya urusan Anna dengan suaminya, sehingga Anna rela menunggunya di sini tanpa kejelasan. Ya, begitulah pelakor yang sudah tak takut dengan istri sah, dan anak kekeh akan menunggunya. Namun setelah beberapa lama menunggu, Arafin tak kunjung datang, dan karena susah dihubungi, Anna mendatangi kantor Arafin. Rekan Arafin yang tahu tentang hubungan mereka bertanya mengapa Anna ada di sini, karena yang dia tahu Arafin akan pergi ke gua bersama Anna. Anna mengatakan bahwa di hari janjian Arafin tak kunjung datang, dan hingga hari ini dia belum bertemu lagi dengan Arafin. Anna tak pantang menyerah. Dia menunggu Arafin di dekat kediamannya, berharap Arafin datang. Namun itu diperhatikan oleh Purni. Purni menghubungi Anna menggunakan ponsel Arafin, dan Anna menjawabnya dengan mempertanyakan keberadaannya. Halo Arvind, enga irukka? Phone panna edukave maatendra, enna nenichittu irukka? Namun Anna sadar jika yang menghubunginya adalah Purni. Purni menyuruhnya pergi karena dia telah menyuruh Arafin untuk tidak menemuinya. Anna pun kesal dan menyangka jika perkataan Purni benar. Anna lalu mengingat kebersamaannya dengan Arafin. Anna adalah pacar Arafin. Sebelum Arafin menikah dengan Purni, mereka sudah menjalin hubungan. Namun orang tua Arafin tidak merestuinya karena Anna seorang putri dari aktris film yang tak cocok untuk mereka. Itulah mengapa Arafin dijodohkan dengan Purni yang seorang anak yatim piatu. Dan sampai saat ini, setelah Arafin menikah pun, mereka masih ketemuan. Arafin dihubungi ibunya untuk segera pulang karena ibunya tahu jika Arafin masih menjalin hubungan dengan Anna. Ibunya mengatakan alih-alih bersama dengan Anna, lebih baik Arafin menemani istrinya di rumah. Anna merasa kesal karena Arafin tidak memperjuangkan cinta mereka dan menurut saja apa perkataan ibunya. Arafin menenangkannya dengan mengatakan jika dia pun ingin tinggal di sini bersama Anna, namun dia tak mau jadi anak durhaka yang tak menuruti kemauan ibunya. Dan yang bikin Mimin gedeg, Arafin merendahkan Purni di hadapan Anna jika dia sebenarnya tidak menyukai Purni. Bahkan dia belum menyentuh Purni sedikit pun. Baginya penampilan Purni seperti susu basi yang menggumpal dan sangat membosankan. Anna tak percaya dengan omongan Arafin karena seharusnya Arafin menolak dijodohkan jika memang benar mencintai Anna. Arafin mengatakan jika dia ingin mati saja kalau Anna tak mempercayainya. Anna menamparnya karena Arafin berkata seperti itu, dan akhirnya dia pun luluh. Kembali kepada Purni yang terlihat mengiris sesuatu. Mimin kira dia psikopat, padahal Purni sedang mengiris bolu, dan dengan tenangnya dia memakannya sendiri. Sementara itu, Anna merasa ada yang tak beres, dan dia pun langsung melapor kepada kepolisian.
jika Arafin menghilang sejak beberapa hari ini, dan agar tak dicurigai sebagai pelakor, dia beralasan kalau dia mencari Arafin untuk memproses asuransinya. Setelah mendapat keterangan dari Ana, kepolisian mengunjungi rumah Arafin. Dengan tenangnya, Purni menyambut mereka. Kepolisian basa-basi menanyakan keberadaan Arafin. Seperti biasa, Purni menjawab jika Arafin sedang keluar kota untuk pekerjaan. Purni juga menjawab beberapa pertanyaan polisi yang salah satunya asal-usul Purni dan Arafin. Setelah lama berbincang, salah satu polisi, kita sebut saja dia Ladusing, mengatakan jika dia pun satu kampung dengan Purni, namun berbeda desa. Karena yakin Purni tak tahu apa-apa, polisi pun mengurungkan niatnya untuk menyampaikan kehilangan Arafin. Karena cuaca sangat panas, Ladusing meminta air es. Namun entah mengapa, tiba-tiba Purni merasa pusing. Entah itu pura-pura atau pusing beneran. Dan pada akhirnya, mereka pun kasihan kepada Purni dan menyuruhnya istirahat. Ana kembali ke kantor polisi untuk menanyakan kelanjutan keluhannya. Namun Ladusing tak bisa bertindak apa-apa tanpa bukti. Dia percaya kalau Arafin baik-baik saja karena istrinya pun tidak merasakan kehilangan dan yakin kalau suaminya sedang keluar kota untuk bekerja. Keesokan harinya, Purni mendatangi dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan. Yang ternyata pusing kemarin bukan bohongan, dan tadi sangka setelah melakukan pemeriksaan, Purni dinyatakan hamil. Thank you, dokter. Sepulangnya dari dokter, kepolisian sudah menunggu Purni di depan apartemennya. Di sana mereka pun menyatakan jika seorang wanita bernama Ana melaporkan kehilangan Arafin dengan alasan jika Arafin telah menghilang setelah mengambil uang angsuran asuransi dari Ana. Purni pura-pura lagi dan menyatakan jika dia tak pernah ikut campur tentang pekerjaan suaminya. Dia terbiasa tidak pernah menghubungi suaminya sebelum suaminya yang menghubunginya duluan. Tapi beberapa hari kemarin, ketika Ana datang ke rumahnya, dia mencoba menghubungi Arafin, namun ponselnya hanya berdering dan tak dijawab. Dan sampai saat ini, Arafin tak pernah menelepon balik. Ladusing pun mengatakan jika setelah melacak sinyal ponselnya, titik lokasi terakhir ponsel Arafin ada di lingkungan ini. Dia pun meminta untuk menggeledah mobilnya dan Purni memperbolehkannya. Dan setelah mencari-cari, ponsel Arafin ada di dalam mobil. Di sini bisa disimpulkan, Purni yang terlihat polos ternyata seorang wanita yang cerdik. Kepolisian pun melanjutkan lagi interogasinya di dalam rumah. Setelah mengetahui keluhan yang Ana laporkan kepada polisi, Purni yakin jika suaminya orang baik dan tidak mungkin menggelapkan uang nasabah. Kepolisian yang tak mau Purni khawatir menyudahi pertanyaannya. Kemudian, polisi memanggil Ana. Setelah memeriksa ponsel Arafin, Ladusing tahu jika Ana dan Arafin memiliki hubungan gelap, dilihat dari banyaknya foto-foto mereka yang intim dan juga chattingan mereka yang mesra. Ladusing memarahi Ana karena laporannya palsu, yang padahal Ana ingin tahu keberadaan selingkuhannya. Ana pun mengakui jika benar mereka ada hubungan, tapi sebelum Arafin menikahi Purni pun mereka sudah berhubungan. Ladusing balik mencurigai Ana jika mungkin Ana yang menyembunyikan Arafin karena sebelumnya mereka berencana untuk pergi ke goa, bahkan mungkin Ana telah membunuhnya. Pengacara Ana membantah tuduhan Ladusing, dan pada akhirnya Ladusing dan Ana saling beradu argumen, di mana Ana mencurigai Purni yang mengetahui keberadaan Arafin, dan Ladusing mencurigai Ana yang telah melenyapkan Arafin, yang kemungkinan Ana kesal tak kunjung dinikahi. Keributan itu pun terdengar oleh atasan Ladusing, dan dia pun membubarkan mereka. Atasan Ladusing yang bernama Prabu menanyakan kebenaran kasus tersebut. Ladusing pun menceritakannya dengan sangat detail perihal Ana, Arafin, dan Purni. Tak menunggu lama, Purni dipanggil oleh Prabu. Lagi-lagi Purni mengatakan jika suaminya pergi keluar kota. Prabu pun menekan Purni dengan menuduhnya melenyapkan Arafin karena mengetahui hubungan terlarangnya dengan Ana. Purni berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tidak percaya jika suaminya selingkuh. Dan dia akan percaya jika suaminya sendiri yang mengatakannya. Merasa tak mencurigakan, Prabu pun memulangkan Purni. Terlihat Ana sedang mengunjungi makam orang tuanya, yang ternyata Ana pun seorang gadis yatim piatu, karena belum lama ini orang tuanya telah meninggal. Setelah melakukan doa, Prabu menghubunginya untuk mengajaknya ketemuan perihal laporannya tentang kehilangan Arafin. Di malam hari, Purni meringis kesakitan yang ternyata dia mengalami keguguran. Entah ini disengaja atau tidak, yang pasti Purni gagal untuk memiliki seorang anak.
Tak berselang lama, Anna mengunjungi rumah Purni. Di saat itulah, dia mengungkapkan hubungannya dengan Arafin dan mengatakan jika dia sedang mengandung anaknya. Dia meminta Purni untuk memberitahu keberadaan Arafin. Dia berjanji takkan memisahkan Purni dengannya. Dia hanya ingin anak ini mendapatkan pengakuan ayahnya. Karena dia telah merasakan bagaimana tidak memiliki ayah dari saat lahir, hingga sampai saat ini dia tak tahu siapa ayahnya. Dia tak ingin anaknya mengalami hal yang sama dan memohon agar Purni mengatakan keberadaan Arafin. Anna pun pergi karena tak sanggup menahan kesedihannya. Dan terlihat Purni hanya bisa terdiam tanpa berkata-kata. Di malam itu juga Prabu mengunjungi rumah Anna, berniat memperdalam keterangan Anna perihal hilangnya Arafin. Dan guys, tak disangka Prabu berotak mesum. Anna sempat menolaknya, namun Prabu memaksa dan berusaha memperkaos Anna. Anna yang seorang wanita semakin tak berdaya karena tenaga Prabu yang sangat kuat. Selang beberapa jam, Purni pun ada di kediaman Anna. Dia memberanikan masuk dan terlihat keadaan di sana kembali rapi setelah apa yang terjadi. Entah bagaimana Anna bisa terlepas dari Prabu yang pastinya Anna terlihat santuy. Di saat itulah Purni bercerita jika dia sangat marah ketika tahu hubungan Anna dengan Arafin. Jika dia tak memiliki harga diri, mungkin dia sudah berkelahi dengan Anna. Namun dia kembali berpikir bahwa dia tak boleh menyalahkan Anna atas kesalahan suaminya sendiri. Entah itu karena nafsu atau cinta, Arafin mendekati Anna. Namun yang pasti Arafin tidak setia kepada keduanya. Jika saja setia, mungkin Arafin tidak akan mendekati Anna lagi. Atau mungkin Arafin akan meninggalkannya demi Anna. Itulah yang disebut kesetiaan menurutnya. Dia juga membahas tentang nasib anak Anna. Dia pun mengungkapkan bahwa dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh Anna. Karena dari kecil dia yatim piatu. Namun jika boleh memberi saran, dia menyarankan agar anak Anna lebih baik tidak mengenal ayahnya. Karena menurutnya, Arafin bukanlah panutan. Arafin telah menipu mereka dengan cinta. Di hadapan Anna, dia mencintai Anna, dan di hadapan Purni, dia pun mencintai Purni. Kedatangannya ke sini tak lain, dia ingin meminta maaf kepada anak yang dikandung Anna, karena dia telah membunuh ayahnya. Anna terkejut dan dia batuk-batuk. Purni hendak mengambilkan Anna air. Namun tiba-tiba tubuh Prabu keluar dari kulkas yang sudah menjadi mayat. Yang ternyata saat Prabu terus berusaha memperkaos Anna menemukan sesuatu dan menancapkannya kepada Prabu yang seketika tewas di tempat. Kini mereka menyimpan rahasia masing-masing dan memutuskan untuk menyembunyikannya rapat-rapat. Beberapa bulan kemudian, Ladusing mengunjungi kediaman Purni. Karena Ladusing berpikir sudah menganggap Purni sebagai saudara sekampungnya. Dia menanyakan perkembangan kasus Arafin yang sejak saat itu dia tak menanganinya lagi karena atasannya yaitu Prabu mengambil alih kasusnya. Namun saat itu, Prabu pamit pergi ke suatu tempat, tetapi sampai saat ini Prabu juga menghilang. Ladusing berjanji akan menemukan Arafin demi Purni karena dia kasihan kepada Purni yang telah berbulan-bulan kehilangan suaminya. Tak lama, Anna menghampiri mereka dan Ladusing terkejut mengapa Anna bisa tinggal bersama Purni. Terlebih, dia melihat Anna sedang mengandung. Ladusing pun pamit pergi dan dia masih bingung tentang kebersamaan mereka. Dia yakin ada yang tak beres karena mereka sangat santuy ketika orang yang mereka cintai menghilang. Di sana, Ladusing melihat anjing menjilati tulang dan tulang itu tak seperti tulang pada umumnya. Dan kalian bisa menduga tulang siapakah itu. Ladusing mencoba menyelidikinya, namun dia pun diserang anjing tersebut. Purni dan Anna layaknya psikopat, ditambah terlihat sebuah lukisan di mana seorang wanita bersama anjingnya. Yang ternyata selama ini Purni memberi makan anjing-anjing komplek dengan, ya kalian tahulah, gak usah Mimin sebutkan ya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Gentlewoman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.